Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sugeng Channel. Channel petani cabai dan tanaman lainnya yang kita tanam nanti yang akan kita review. Oke, untuk kesempatan di pagi ini kita berada di lahan cabai kita. Ini lahan cabai yang ketiga ya. Ini umur sekitar kurang lebihnya 70 hari setelah tanam. Nah, oke, untuk kegiatan hari ini kita melakukan penyepraian atau penyemprotan ulat sama patek ya, sama patek. Jadi walaupun tidak ada ulat atau patek, lebih bagusnya kita antisipasi atau pencegahan ya. Nah, untuk di usia cabai ini alhamdulillah untuk perkembangannya, alhamdulillah ini udah ada 1-2 yang merah karena ini udah umur 75 hari setelah tanam. Jadi untuk varietas ini dia tergolong genja ya. Ini udah ada nih. Ini udah ada yang merah nih. Ini udah ada yang merah 1, 2 nih ya. Itu 2 udah ada yang merah. Nah, jadi nanti akan dilakukan pemetikan. Ini masih memetik lahan yang kedua. Ini udah ada yang merah. Oke, untuk varietas ini cabai ini varietas Siostavi ya. Siostavi. Dan untuk lokasi ini masih di Lampung Tengah. Lokasi di Lampung Tengah. Untuk performa cabai Siostavinya alhamdulillah kayak gini, bagus ya. Ini untuk buah rapat ya, dia tipe ruas pendek. Dan ini lokasi di lahan pesawahan, ini di pesawahan ini ya. Nah, dia sebenarnya kalau Siostavi itu kelemahannya dia itu di jamurnya. Itu berdasarkan pengalaman pribadi ya, bukan menjelekan suatu produk atau suatu perusahaan. Biasanya kayak gitu, dia itu tidak kuat terhadap layu fusarium sama pokoknya jenis jamur lah, patah ranting atau pateknya dia sangat rentan dia itu dibandingkan dengan varietas lainnya, ibaratnya varietas tangguh. Nah kayak gitu, itu berdasarkan dari pengalaman sebelumnya. Untuk performa alhamdulillah untuk cabainya nah kayak gini. Untuk buah-buah bawahnya udah ada yang merah 1-2, itu nanti dilakukan pemetikan karena sayang ya kalau tidak dipetik, harus dilakukan pemetikan. Dan untuk kegiatan hari ini saya ulangin lagi ya, penyepraian atau penyemprotan mengantisipasi patek ya, jamur patek atau antraknos. Terus ya obat apa aja yang kita gunakan, kita akan langsung aja ya. Untuk hari ini apa aja kita gunakan, kita akan langsung aja. Oke, jadi untuk penyepraian kali ini kita menggunakan Nordok ya. Kita menggunakan Nordok. Ini Nordok. Sama kita menggunakan Provea. Terus kita menggunakan ini perekatnya terobos, ini perekat. Nah, terus kita juga tadi menggunakan ini Nativo ya. Kita menggunakan Nativo. Nah, jadi Nordok ini dia dosisnya ini dia dosisnya untuk Nordoknya ini 2 gram per liter air. Berarti ini kita memakai 2 bungkus ini dalam 200 liter air. Nah, jadi untuk bungkusnya kita Nordok, terus kita untuk ulatnya kita pakai Provea, terus kita pakai Nativo juga untuk patah rantingnya ya. Karena ini udah menata buah, jadi penyakitnya biasanya itu aja, kalau tidak patek, ulat sama patah ranting. Oke, kita lanjut aja penyebar ke lahan. Oke, untuk cabai Siostavi ini ya, ini karakternya tuh dia tuh ruasnya pendek. Nah, jadi ruas pendek, karakter ruas tangkainya, jadi buah itu rapat ya. Untuk buahnya ini banyak dia itu rapat. Nah, kayak gini. Dan ini untuk usia udah sekitar 75 hari lah setelah tanam, sekitar itu kurang lebihnya. Ini udah ada 1-2 yang merah. Dan nanti bisa dilakukan pemetikan sayang. Ini yang merah itu ya buah pertama ya, ada yang merah 1-2.
Ini untuk penyepraian tadi kita menggunakan Nordok ya, menggunakan Nordok Rosea. Terus kita juga menggunakan Nativo. Terus kita menggunakan Prekat tadi ya, menggunakan Prekat. Untuk interval spraynya ini kurang lebih 5 hari sekali kita spray. Walaupun tidak ada kendala terasa penyakit, bagusnya kalau cabai udah fase berbuah seperti ini, itu 5 hari sekali kita spray untuk mengantisipasi dan menjaga ya. Nah, ini cabai yang kemarin itu kita tabur dolomit di ya, apa dolomit daunnya itu kayak sini. Sekarang mantul di postingan sebelumnya itu putih, tapi karena hujan jadi dia pulih kembali. Nah, rontok kembali ke sini dapurnya. Untuk penyepraian spray 2 sisi, yang sisi sana kita ambil dari sini, yang ini langsung kita spray ke sini. Jadi yang di ujung sana ada yang menggeret selang supaya selangnya tidak berat. Nah, sini contohnya penyepraiannya. Untuk informasi harga, ini tepatnya di Lampung Tengah ya. Kemarin harga alhamdulillah 50.000 untuk di Lampung Tengah atau di sekitar metro ya. Ini lokasi di Gotong Royong 2 di Lampung Tengah ya. Untuk lokasinya ini lahan yang ketiga. Dan yang baru menemukan channel ini bisa bantu subscribe-nya supaya channel ini bisa berkembang. Karena ini nanti setiap hari itu kita akan memosting cabenya. Karena banyak lahan, jadi nanti lahan hari ini lahan yang sana, nanti lahan yang sana, biar tahu perkembangannya. Intinya kita sama-sama belajar, nanti kita bertanam cabai. Apabila ada salah kata atau kekurangan mengenai budidaya cabai, bisa dibantu di komen ya, untuk senior-senior yang sudah menggeluti lama di dunia percapaian. Karena jujur saya sendiri masih belajar dan juga belum lama dalam budidaya cabai. Ya, ini untuk varietas ya stasi. Jadi yang sebelah sana kita spray dari sini ya, dari sini dia merata untuk penyepraiannya. Oke, jadi kayak gini ya proses penyepraiannya. Kita pelan-pelan saja supaya merata. Ini apabila kita melakukan penyepraian menggunakan tank gendong atau tank elektrik itu obatnya memang ini sih, tetapi untuk daya kerjanya kurang maksimal karena ini cabai udah terlalu rimbun ya. Di usia 75 hari tanam ini, tapi udah mulai rimbun, ada yang merah, satu dua udah ada yang mulai merah. Dan untuk bunga-bunga atas atau pucuk dan pucuk masih terus bermunculan ini ya. Ini menandakan bila cabai ini masih produktif, masih terus mengeluarkan buah, belum setak ya, masih mengeluarkan buah. Oke, tak lupa saya lagi yang baru menemukan video ini, tolong bantu subscribe-nya supaya semangat untuk membuat video. Kita tujuan membuat konten seperti ini bukan apa ya, ini juga sebagai hobi saja, hobi dalam dunia pertanian. Siapa tahu bisa bermanfaat lah buat orang lain lah. Jadi bisa menjadi amal atau ladang ilmu ya, ladang pahala.
Dan apabila kita sodakoh itu uang atau berupa barang, itu kalau barang itu digunakan atau uang itu dibelanjakan itu akan habis di situ ya. Tapi apabila kita ibaratnya berbagi ilmu yang bermanfaat, selama ilmu itu masih digunakan atau diterapkan sama yang bersangkutan, pahalanya akan mengalir, walaupun sampai orang yang berbagi ilmu itu meninggal, itu akan mengalir, ibaratnya menjadi ladang amal jariah. Seperti itu kata Ustadz. Dan kataku juga tadi kayak gini ini. Dan apabila video ini kurang menarik, mohon maaf ya, karena ini lagi melakukan penyepraian. Dan ini video real dari petaninya ya, bukan dari konten kreator yang memvideokan atau mengkonten tanaman orang. Jadi apabila ini ada trik-trik tadi atau metode-metode mengenai dunia percabean, itu real dari pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi dari penanaman sebelumnya. Jadi kita akan mengepres sambil mengobrol-ngobrol. Oke, kita lanjut mengobrol lagi atau sharing-sharing. Jadi dalam sejenis cabai ini, petani cabai ini dibilang gampang ya gampang, dibilang susah ya susah ya. Yang penting kita menjalaninya aja. Apabila kita menjalaninya dengan hati yang lapang, terus senang, insya Allah tanaman kita akan bagus. Tidak ada kendala. Karena petani cabai itu, petanam cabai itu mitos atau tidak ya, kalau yang nanam itu dia pikirannya ruwet, cabainya akan ada kendala, seperti yang keriting lah, yang ini, yang itulah. Itu kata orang tua dulu. Jadi harus bikin enjoy. Buat ada masalah keriting atau terkena penyakit apa, kita harus tenang, harus kita antisipasi. Itu aja. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya pertemuan kita di video ini. Dan nanti kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya di lahan yang berbeda dan di metode yang sama dalam perawatan, tapi di lahan yang berbeda ya. Maka dari itu yang baru menemukan channel ini, tolong bantu subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.